Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok praktikum PSKP. Di sini saya Muhammad Saleh Rajendra dengan NRP 204-223-1036. Kenalkan nama saya Muhammad Sunmaskur, dengan RK 204223130. Perkenalkan, nama saya Agus Wedi dengan RP 204-223-1066. Baik, di sini untuk P1 yaitu melakukan instalasi software Aspen HYSYS. Next. Baik, yang pertama di sini untuk latar belakang sendiri. Aspen HYSYS merupakan software simulasi proses yang banyak digunakan pada industri, minyak, gas, dan petrokimia, energi, serta industri kimia untuk melakukan pemodelan, analisis, dan otomasi sistem proses. Next. Nah, yang kedua yaitu metode percobaan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu mengikuti briefing keselamatan kerja laboratorium. Yang kedua yaitu menggunakan alat pelindung dari APD sesuai instruksi. Yang ketiga yaitu menyiapkan lembar observasi, PTW, dan PJSA. Yang kedua yaitu ada tahap praktikum. Yang pertama yaitu di situ membuka link dokumen. Lalu yang kedua itu mengunduh software Aspen yang terdapat pada link tersebut. Yang ketiga yaitu setelah mengunduh menonaktifkan WiFi dan Windows Defender di pengaturan. Lalu yang keempat yaitu extract file yang terunduh karena terkompresi. Next. Yang kelima yaitu setelah terextract buka folder dan crack. Lalu matikan jaringan atau internet di pengaturan, lalu kontrol panel. Selanjutnya yaitu buka folder Sentinel RMS lisensi manager 8.51, lalu klik dua kali di setup X. Lalu klik next. Lalu klik accept, lalu next. Lalu masukkan username, pilih lokasi penginstalan. Lalu setup tipe, pilih complete, lalu centang saja, lalu next. Selanjutnya klik install. Lalu tunggu hingga selesai dan klik finish. Selanjutnya buka pengaturan, lalu klik pengaturan sistem tingkat lanjut. Buka environment variable. Lalu klik new, lalu isi seperti di bawah ini, yaitu ls host dan nama lisensi server. Pada folder Sentinel RMS lisensi manager 8.51, buka tools, lalu klik dua kali WLM admin X, lalu jalankan sebagai administrator. Lalu klik subnet server, lalu add vector, lalu from file, lalu to server. Pilih folder, klik, lalu klik Aspen, dan tunggu kurang lebih 10 menit, lalu software akan muncul seperti gambar ini. Lalu buka utama instalasi Aspen on, klik setup. Setelah itu lanjutkan penginstalan Aspen. Lalu setujui. Selanjutnya klik hal yang diperlukan, lalu next. Selanjutnya itu dilewati. Lalu lanjutkan masukkan username dan password. Lalu klik install now, tunggu sampai selesai. Selanjutnya uncheck bagian automatic, lalu close. Lalu aplikasi HC sudah siap digunakan. Jadi untuk hasil percobaannya itu pada praktikum ke-1 telah dilakukan proses instalasi software Aspen HC sebagai software utama yang digunakan dalam simulasi proses pada praktikum berikutnya. Tahapan ini dari pengunduhan file installer, extract file, instalasi lisensi manager, konfigurasi environment variable, hingga instalasi pack utama Aspen One. Next. Lalu untuk analisa sendiri yaitu berdasarkan hasil praktikum 1 yaitu proses instalisasi Aspen HYSYS memerlukan tahapan konfigurasi yang lebih kompleks dibandingkan software umum karena melibatkan sistem sensing, environment variable, dan dependensi software pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa software industri dirancang dengan tingkat keamanan dan instalasi sistem yang lebih tinggi. Next. Jadi untuk kesimpulan sendiri yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses instalasi software Aspen HYSYS berikut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu instalasi lisensi manager, konfigurasi environment variable, dan instalasi pack utama Aspen One. Baik, mungkin itu saja untuk P1. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk P2.
Baik, kedua ini adalah melakukan analisa fitur yang ada di software Aspen Hibernate. Untuk dasar teori, Aspen Hibernate merupakan simulasi proses yang banyak digunakan pada industri minyak dan gas, petrokimia, energi, serta industri kimia untuk melakukan pemodelan analisis dan optimasi sistem proses. Software ini dikembangkan oleh Aspen Teknologi dan dirancang untuk mensimulasikan kondisi steady state maupun dynamic simulation pada berbagai unit operasi industri seperti separator, heat exchanger, pump, kompresor, distillation, column, reaktor, dan pipeline network. Untuk metode percobaan, tahap persiapan mengikuti briefing keselamatan kerja laboratorium, lalu ada menggunakan alat pelindung diri, APD sesuai instruksi, lalu menyiapkan lembar observasi PDW dan CSA, dan yang terakhir ada software aspek HISIS. Selanjutnya pada tahap praktikum. Yang pertama buka aplikasi HISIS, yang kedua selanjutnya pilih fitur yang ada di HISIS, dan melakukan analisa. Baik, mungkin untuk dari hasil percobaan kami yaitu berupa fitur-fiturnya bisa saya jelaskan. Di sini ada tampilan dari software Aspen HISIS. Untuk fitur-fiturnya yang pertama, mungkin saya menjelaskan yang bagian paling awal, yaitu di bagian ribbon. Jadi di ribbon itu ada menu file, ada menu home, menu view, menu customize, menu resource, what's new, example, dan training dan models. Lalu juga ada setelah itu ada komponen ruang kerja atau workspace utama. Itu di situ ada navigation pane, lalu ada object alert, ada workbook, dan selain itu juga ada fitur pencarian dan status dari ISIS. Yang pertama yaitu search exchange, lalu ada status bar. Setelahnya ada menu customize. Di sini ada digunakan untuk mengatur tampilan dan preferensi software seperti mengatur toolbar ditampilkan, mengubah layout workspace dan setting unit seperti SI, metric, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada menu resource. Di dalam menu resource ini ada menu berupa what's new, example, events and announcement, support center, check for updates, training, dan models. Baik, untuk hasil untuk selanjutnya eh, untuk menu untuk analisis dari analisis terhadap interface dan fitur Aspen menunjukkan bahwa perangkat lunak ini didesain dengan ergonomi yang sangat terstruktur untuk mendukung siklus rekayasa penuh. Eh, untuk pada aspek fungsionalitas, terpilihnya fitur PID controller, control valve, sizing dan safety analysis memperhatikan hierarki pengendalian yang komprehensif dalam HISIS. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan dari P2 ini atau eh, analisa fitur yang tersedia di software Aspen HISIS, yang pertama yaitu interface dasar HISIS meliputi panel start, menu file, customize, dan resource. Eh, Sistem ini didesain secara sistematis untuk memudahkan manajemen proyek simulasi, modifikasi workspace, serta aksesibilitas terhadap pangkalan data. Lalu Aspen memiliki kapabilitas yang sangat relevan bagi teknik instrumentasi, dibuktikan dengan keberadaan dynamic environment yang mencakup fitur PID controller untuk pemodelan algoritma kontrol closed loop dan tuning parameter. Lalu yang terakhir kesimpulannya itu dalam aspek mekanika fluida, ISIS menyediakan utilitas matematis bawaan seperti control valve sizing untuk mengkalkulasi koefisien aliran atau CV dan safety analysis environment untuk merancang dimensi pressure safety valve atau PSV berbasis standar berbasis standar API. Kedua fitur ini memastikan sistem penerimaan dan berjalan tekan tidak hanya beroperasi sesuai spesifikasi instrumen, tetapi juga aman dari potensi bencana operasional. Baik, untuk
P3 ya ini melakukan simulasi PFC secara individu. Untuk yang pertama, latar belakang asimilasi merupakan sebuah simulasi proses yang banyak digunakan pada industri minyak dan gas, petrokimia energi, serta industri kimia untuk melakukan pemodelan analisis dan optimasi sistem proses. Lalu untuk metode percobaan, yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama mengikuti briefing keselamatan kerja laboratorium. Yang kedua menggunakan alat pelindung diri APD baik di ketika menyiapkan lembar observasi PTW dan CSA. Yang keempat juga Aspen HISIS. Lalu selanjutnya ada tahap praktikum. Yang pertama membuka aplikasi HISIS. Yang kedua melakukan simulasi PFD di HISIS sesuai bagian masing-masing. Yang ketiga lalu analisis hasil percobaan tersebut. Untuk hasil percobaan, sini pada bagian ethylene oxychlorination pada pada di sini ada steam satu yang menuju kepada kompresor. Lalu kompresor tersebut menuju pada steam 2 lalu menuju ke heater, lalu heater menuju kepada steam 3 dan steam 3 menuju kepada conversion reactor. Lalu ada inputan lagi dari steam 4. Steam 4 menuju pada kompresor 3, lalu menuju ke steam 5, lalu menuju ke heater 4, lalu menuju ke stream 6, dan menuju ke conversion reactor. Lalu ada inputan yang ketiga, yakni stream 7, ada kompresor C5, ada mixer, lalu ada heater, selanjutnya ke steam 9, lalu menuju ke steam 10. Setelah itu menuju ke conversion reactor. Untuk untuk reaksinya seperti berikut, boksit sebagai berikut. Di sini worksheet hanya memberikan inputan dari PDF hanya temperatur saja. Lalu untuk workbook pada workbook di sini ada Steam 1, Steam 2, Steam 3, Steam 4, Steam 5, Steam 6, Steam 7, Steam 8 sampai Steam 11 dan ada Steam 23 dan Steam 28. Di sini inputannya berada pada angka biru mengikuti pada PDF. Untuk inputannya meliputi temperatur dan pressure. Untuk molar flow, ya ini ada di steam 1, lalu untuk steam 23-nya itu merupakan dari hasil simulasi. Lalu inputan molar flow ada di steam 4 dan steam 7. Untuk steam 5, 6 dan steam 8, 9, 10 itu merupakan dari hasil simulasi. Untuk steam 23 itu hasil dari PDF juga. Dan untuk ethylene oxychlorination terdapat beberapa equipment mulai dari kompresor, heat exchanger, expander, mixer, dan di sini komponen simulasi yang terdapat pada ethylene chlorination, yakni ada nitrogen, ethylene, HCl, asetilin, 12 CiC2, oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, klorin, air, dan vinil.
Florida. Lalu ini adalah perbandingan molar flow stream ethylene oxychlorination section. Di sini stream 1 merupakan molar flow yang mengikuti pada PFD yang ditentukan di PDX. Dan ini adalah molar flow simulasi. Untuk errornya di sini rata-rata 0%. Dan error yang paling besar di sini terjadi pada stream 11, yakni 32,27%. Untuk analisa pada partikel ini dilakukan simulasi PFD menggunakan Aspen HYSYS B11 pada bagian ethylene oxychlorination section. Tumpuan utama yang digunakan yaitu ethylene stream 1 sampai dengan 458 kmol per jam. Air stream 4 sama dengan 1308 kmol per jam dan HCl stream 7 menunjukkan 468 kmol per jam. Ketika pit dikondisikan terlebih dahulu sebelum masuk reaktor R8 dengan tekanan dinaikkan dari 101,3 kPa kilo pressure menjadi 506,6 kilo pressure dengan temperatur inlet reaktor dibuat 250 derajat Celcius pada stream 3,3, 6, dan 10. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, simulasi PFD secara individu pada bagian ethylene oxychlorination section berhasil dibuat menggunakan ISIS B11. Simulasi ini menggambarkan proses persiapan umpan berupa ethylene air dan HCl sebelum masuk ke reaktor R8. Data feed utama yang digunakan sudah sesuai dengan data PFD yaitu stream 1 ethylene sebesar 458 kmol per jam, stream 4 air sebesar 1308 kmol per jam, dan stream 7 HCl sebesar 468 kmol per jam. Selain itu, tekanan pit berhasil dinaikkan dari 101,3 kilo pressure menjadi 506,6 kilo pressure. Dengan temperatur inlet reaktor pada stream 3, stream 6, dan stream 10 berhasil disesuaikan menjadi 250 derajat Celcius. Pada simulasi ini, recycle HCl juga berhasil dimodelkan melalui stream 23 dengan laju angin air 415,1 kmol per jam dan tekanan 2.938 kilo pressure. Ini jahat. Baik, mungkin untuk Mas Yusron bisa dibantu untuk membuka eh, gambar plan di ISIS tentang eh, produksi vinyl kloret milik saya, Mas. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai eh, sistem eh, sistem dari sistem tersebut, yaitu dalam edisi purification section ini dia bertujuan untuk memisahkan eh, 1,2 dikloroetan dari air, gas ringan, serta fraksi pengotor lainnya sebelum memasuki unit cracker. Proses ini diawali pada stream 11, yaitu mengumpankan efluen reaktor untuk dicampur bersama arus daur ulang atau recycle stream yang berasal dari permunian PCM pada stream 27 melalui sebuah unit pencampur M9. Campuran fluida ini yang ada pada stream 12 kemudian diarahkan menuju heat exchanger X10 untuk diturunkan temperaturnya secara signifikan guna memberhentikan reaksi eksotermis dan mencegah terjadinya polimerisasi yang tidak diinginkan. Setelah melalui proses pendinginan, aliran fluida pada stream 13 diinjeksikan ke dalam flash drum F11 yang beroperasi sebagai separator tiga fasa.
Unit ini secara krusial memisahkan fasa gas ringan berupa etilena, asetilena, nitrogen, oksigen, dan hidrogen klorid melalui bagian atas turun pada stream 14 dan memisahkan fasa cair campuran tak saling larut atau immiscible di bagian bawah. Lalu pada selanjutnya yaitu fasa air akan dipisahkan pada keluaran bawah di stream 15, sementara cairan fasa organik yang kaya akan EDC pada stream 16 dialirkan menuju tahapan berikutnya. Produk hidrokarbon dari flash drum ini kemudian diumpankan ke dalam kolom destilasi permunian D12 yang bertujuan mengekstraksi EDC bertekanan sebagai produk bawah atau bottom product dengan tingkat kemurnian sangat tinggi pada stream 18. Lalu untuk produk atas kolom T12 yang masih mengandung versi sisa gas dan klorida ringan dibuang menuju gas incineration pada stream 17. Eh, Mungkin untuk Mas Yusuf bisa menelur. Nah, oke. Pada grafik tersebut, pada permunian IDC ini diperoleh data kondisi operasional sebagai berikut. Pada arus umpan awal dari reaktor pada stream 11 memasuki sistem dengan profil suhu tinggi sebesar 25 250 derajat dan tekanan 5 atm pada laju alir molar 2003 kg mol per jam. Pada saat dicampur dengan recycle stream pada stream 27 yang memiliki temperatur 144,9 derajat Celcius, temperatur rata-rata campuran pada stream 12 turun menjadi 160,9 derajat Celcius dengan laju alir kumulatif mencapai 2.276 kg mol per jam. Unit pendingin X10 berhasil menurunkan suhu termal secara drastis menjadi 20 derajat Celcius belum memasuki drum F11. Dari proses flushing terdeteksi laju aliran gas pada stream 14 sebesar 1.143 kg mol per jam dan fasa cairan air pada stream 15 sebesar 387,7 kg mol per jam dan fasa cairan EDC organik pada stream 16 sebesar 744,5 kilogram mol per jam, di mana ketiganya eh, terjaga pada kondisi isotermal 20 derajat Celcius. Baik, untuk analisisnya yaitu berdasarkan hasil simulasi PFD pada seksi permunian EDC ini, aliran secara keseluruhan berhasil mencapai status converge. Proses ini memodelkan sistem pengolahan yang diawali dari pencampuran effluent reaktor pada stream 11 dengan arus daur ulang pada stream 27. Lalu untuk penurunan suhu yang drastis dari 160,9 derajat Celcius pada stream 12 menjadi 20 derajat Celcius pada stream 13 dirancang secara spesifik untuk menghentikan reaksi radikal lanjutan sekaligus menekankan vapor pressure dari fasa cairan hidrokarbon berat khususnya EDC. Pada tahap permunian akhir di kolom destilasi fraksional T12, proses pemisahan menuntut manajemen thermal yang sangat terukur di sepanjang kolom dengan ketinggian temperatur yang bergerak linear dari 109,4 derajat Celcius di bagian puncak atau kondenser hingga 131,9 derajat Celcius di bagian dasar atau reboiler. Lalu untuk kesimpulannya yaitu eh, untuk stream 11, 12, dan 13 pada unit M9 dan X10 memiliki tingkat keandalan sangat tinggi. Berikan dengan akurasi komputasi dengan deviasi maksimal hanya 0,02% dibandingkan perhitungan PFD referensi. Lalu eh, proses perunian pada T12 mampu memulihkan versi EDC dengan kuantitas sebesar 697,8 kg per mol eh, dalam dalam wujud produk di bawah dengan suhu tinggi yaitu 131,9 derajat Celcius. Baik, mungkin untuk EDC sudah cukup, mungkin bisa next ke selanjutnya, ke plan selanjutnya.
Baik, di sini saya akan ke atas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan praktikum ketiga, yaitu melakukan simulasi PFD secara individu. Matiin dulu. Matiin dulunya. Baik, untuk latar belakangnya sendiri yaitu Aspenaisis merupakan software simulasi proses yang banyak menggunakan pada industri minyak dan gas, petrokimia, energi, serta industri kimia untuk melakukan pemodelan analisis dan optimalisasi sistem proses. Yang kedua yaitu metode percobaan. Di sini yang pertama itu ada tahap persiapan, yaitu mengikuti briefing keselama kerja laboratorium menggunakan alat pelindung diri APD sesuai instruksi, lalu menyiapkan lembar observasi UTW dan jasa, lalu software Aspen HISIS. Lalu di sini yaitu tahap praktikum, yang itu yang pertama itu membuka aplikasi HISIS, melakukan simulasi PFD di HISIS sesuai bagian masing-masing, lalu lakukan analisis hasil percobaan tersebut. Baik, di sini untuk hasil percobaan sendiri, yaitu saya mengerjakan bagian VCM Purification Section. Di sini untuk gambar PFD-nya sendiri, lalu di sini adalah hasil simulasi yang saya lakukan dilakukan di HISIS. Yang pertama di sini untuk satu tabel 3.1 yaitu PFD edisi cracking dan VCM purification. Yang pertama di situ ada equipment PFD-nya sendiri, lalu ada equipment di HISIS, jenis plan, inlet stream, outlet stream, lalu ada energi outlet stream, lalu keterangan. Yang pertama yaitu ada X13, lalu untuk equipment di HISIS sendiri yaitu E101, untuk jenis plan-nya yaitu exchanger, untuk inletnya sendiri stream, outletnya sendiri yaitu stream 2, lalu energi stream yaitu sendiri yaitu Q100 dengan tujuan fungsi yaitu memanaskan aliran EDC sebelum masuk ke reaktor cracking. Dan ini semua yang ada pada PFD edisi cracking sendiri. Jadi untuk kesimpulan sendiri, pada tabel tersebut menunjukkan hasil pencocokan antara FD, acuan EDC, cracking, dan VCM progression dengan simulasi yang saya telah dibuat pada Aspen HISIS. Pada bagian EDC cracking, aliran awal pada stream 1 dipanaskan terlebih dahulu menggunakan E101 sebelum masuk ke reaktor CRV100. Lalu di dalam reaktor EDC mengalami proses cracking menjadi VCM dan HCl. Lalu keluaran reaktor kemudian digabungkan oleh mix 100 menjadi satu aliran, yaitu stream 14. Sebelum didinginkan menggunakan E100, setelah itu aliran masuk ke kompresor K100 untuk dinaikkan tekanan sebelum memasuki tahap pemurnian. Lalu next, di situ juga ada tabel 3.2 yaitu komponen simulasi sendiri, yang mana ada komponen di HISIS, formula kimia, nama kimia, dan terdapat pada stream bagian mana aja. Contohnya di sini ada HCl, lalu untuk formula kimia sendiri yaitu HCl, untuk nama kimia sendiri yaitu hidrogen klorida atau hidrogen klorida, terdapat pada stream pada nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Hah? Lalu untuk komponen sendiri yaitu ada fin ICl sendiri, esitelin 12C1C2, lalu etil klorida. Next. Nah, di sini juga selanjutnya ada tabel 3.3 perbandingan molar flow stream EDC purification section. Di sini ada bagian stream PFD, ada stream di HISIS, equipment, lalu ada nilai molar flow PFD-nya, ada nilai molar flow simulasi, lalu ada keterangan. Ini contohnya yaitu pada stream 8, yang dimana di stream HISIS sendiri yaitu stream 1. Lalu untuk equipment sendiri yaitu fit masuk E101 atau X13. Untuk nilai molarnya sendiri yaitu ada 6.817326. Untuk molar flow simulasinya sendiri yaitu 681.7. Untuk keterangan sendiri yaitu umpan EDC masuk ke exchanger. Lalu next.
Jadi kesimpulan pada tabel molar flow ini menunjukkan bahwa simulasi HISIS kamu sudah mengikuti alur PFD cracking dan VCM perfection. Sebagai contoh pada stream 18-19 sesuai dengan stream 1 stream 2 yaitu aliran DDC sebelum dan sesudah dipanaskan di exchanger 101 dengan molar flow sekitar 681,7. Hampir sama dengan data PDF yaitu 6817326. Next. Lalu di sini ada WordPress ini, di mana pada WordPress ini yaitu menampilkan data hasil simulasi setiap material stream pada Aspen HISIS seperti vapor fraction, temperatur, pressure, molar flow, mass flow, liquid flow, flow, dan hex flow. Next. HISIS, HISIS. Baik, di sini saya akan menampilkan simulasi HISIS-nya sendiri. Baik, ini adalah hasil simulasi HISIS-nya sendiri. Minta tolong di properties dulu. Properties. Properties. Nah, komponen-komponen list, komponen list. Cek. Sini, nggak bisa dilihatin, Pak. Komponen. Ya, nah, di sini untuk komponen listnya sendiri yaitu ada dua. Coba cek ini. Jadi pencet ininya. Oh ya. Berarti di sini untuk komponen sendiri yaitu ada 12 C1 C1 C2 lalu ada fin ICL lalu ada ACL lalu ada acetylene. Fluid. Lalu untuk di komponen list 2-nya sendiri yaitu ada seperti H2, P1, P2, OL2, lalu P3, O3, E4 dan seterusnya. Lanjut di reaction. Pencet reactionnya pencet, ininya pencet samping. Nah, set satu. Nah, di sini untuk reaction sendiri yaitu ada satu yang RN satu. Cek RN satu pencet. Nah, ini adalah di reaction satunya sendiri yaitu ada komponen sendiri yaitu 12 ClC2 lalu ada Vini ICl HCl lalu di sini ada nilai mol weakness sendiri yaitu 98 960 lalu ada nilai Vini Vini ICl-nya yaitu 62492 lalu ada HCl-nya yaitu 36461. Next. Simulasi. Nah, di pencet satu-satu unit-unitnya. Unit di sini. Nah, di sini untuk unit sendiri ada beberapa bagian yaitu pencet satu-satu di atas. Yaitu ada CRV 100-nya sendiri dan juga ada name-nya yaitu seperti vapor, temperatur, pressure, molar flow dengan nilai steam-nya masing-masing. Lalu di situ ada E100 E100. Nah, ini untuk hasil E100-nya sendiri. Next E11. Nah, di situ juga ada nilai vapor, temperatur, dan nilai streamnya. Lalu K100. Nah, di sini juga sama, ada nilai vapor dan nilai streamnya masing-masing. Lalu ada mix. Nah, ini juga ada tambahan nilai mix, yaitu juga sama seperti sebelumnya, ada nilai vapor dan lain-lain. Lalu ada T100. Lalu untuk unitnya sendiri yaitu ada tiga yaitu condenser, main tower, reboiler. Lalu untuk steam sendiri sini ada build up, lalu Q201, Q202 ada reflux, to condenser, to reboiler, ada fan, lalu steam 6, steam 7 dan steam 8. Nah, di sini ada T101-nya sendiri dengan tabel yaitu pressure try position from top dan juga ada nilai optional estimation sendiri. Langsung analisa. Hah? Analisa. Analisa.
laporan. Baik, jadi untuk analisa hasil simulasi P3 pada EDC cracking dan VCM freezing sendiri, yaitu pada simulasi tersebut, yaitu alur proses sudah sesuai dengan PFD yang digunakan, yaitu dimulai dari pemanasan EDC, reaksi cracking, pendinginan, kompresi, pemisahan HCl, lalu penurunan tekanan hingga pemurnian VCM. Jadi pada bagian EDC cracking sendiri, yaitu aliran EDC dipanaskan terlebih dahulu di E101, kemudian masuk ke reaktor CRV 100 untuk mengalami proses cracking menjadi VCM dan HCl, di mana hasil reaktornya tersebut digabungkan melalui mix 100 dan didinginkan di E100 sebelum masuk ke tahap pemurnian. Jadi secara keseluruhan simulasi menunjukkan fungsi tiap equipment dan hubungan antar stream dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan hasil pada beberapa stream. Next, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu berdasarkan simulasi PFD juga dapat simpulkan bahwa proses IDC, cracking, dan VCM progression berhasil dibuat diinspirasi dengan alur yang sesuai dengan PFD yang dibuat sebagai acuan, di mana pada bagian DC sendiri yaitu dipanaskan, lalu direaksikan, kemudian didinginkan, lalu ke tahap pemurnian. Jadi secara keseluruhan simulasi ini menunjukkan fungsi masing-masing equipment, hubungan antara stream, serta tahapan proses produksi VCM secara sistematis, dan hasil simulasi cukup data stream masih dapat disesuaikan kembali agar mendekati sebagai acuan yang digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di simulasi P3, yaitu di VCM, di EDC cracking dan VCM crucian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.